إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لروت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله تعالى لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا محمد، اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وينصرهم على أمور الدين. رب اختم لنا بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahilladzi an'ama 'alal muslimina bi ni'matil imani wal islam. Ahmaduhu subhanahu yad'u ila daris salam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salama afuzu bihima bi anwa'in ni'am. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha washkuruhu ni'matan allati yahibu an tuqabala bi syukril adim, ni'matal hidayatal islami wa ni'mati mawlidi basyirin nadiril anam. Wabi sadahu sallallahu alaihi wasallam lisairi khawashir wal awam. Puja puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah yang Maha Agung. Salawat terlimpah curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabat, tabi'in, termasuk kita umat akhir zaman. Semoga mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumul qiyamah. Ibadallah, sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat, wabil khusus untuk khatib pribadi umumnya, bagi semua ibadallah sidang Jumat rahimakumullah, kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita, Islam kita, ihsan kita setiap detak jantungnya, dengan meningkatkan keimanan, ketakwaan, keislaman serta ihsan kita setiap detak jantung. Maka yakin kita akan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah ridho kepada kita semua, kun payakun, maka akan jadi. Bahkan tanpa kalimat kun payakun pun, itu kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Ibadallah sidang Jumat rahimakumullah, baru kemarin kita merayakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selayaknya selaku umat Islam cinta kepada Nabi, bangga kepada Nabi kita, karena beliau yang menjadi asbab ada 7 lapis bumi,
ada 7 lapis langit, ada 7 neraka, dan adanya 7 surga dengan asbab diciptakannya nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka pantas di dalam kita berjanji dikatakan fatuba liman kana ta'dimuhu sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat bahagia sekali orang yang mencintai, orang yang mengagungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi menangis. Ketika menangis ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Apa yang kau risaukan?" "Aku tidak risau wahai para sahabatku, cuman aku rindu kepada umatku." Sahabat bertanya, "Umat yang mana yang engkau rindukan? Apakah kami dekat dengan engkau?" Bukan kalian. Kalau bukan kami siapa? Apakah yang lain? Bukan. Tapi umatku yang pada akhir zaman, yang tidak pernah duduk dengan aku, tidak pernah minum bersama dengan aku, tapi mereka mencintainya lebih daripada kalian. Rasulullah menangis untuk itu. Pertanyaannya, kapan kita menangis untuk baginda Nabi Muhammad SAW? Ibadah Allah, sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita tafakuri perbedaan kita dengan Rasulullah tidak banyak, hanya sedikit. Mari kita buktikan. Rasulullah sedikit-sedikit ibadah, kita sedikit ibadahnya. Rasulullah sedikit-sedikit sedekah, kita sedikit sedekahnya. Rasulullah sedikit-sedikit membahagiakan orang lain, kita sedikit membahagiakan orang lainnya. Rasulullah sholatnya sedikit-sedikit sampai bengkak, kita sedikit sholat sampai bengkaknya. Maka khatib menyampaikan, ketika perbedaan kita yang sangat sedikit dengan baginda Nabi, ayo kita sama-sama supaya bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah diutus bukan untuk apa-apa, sesuai dengan keterangan bu'istu liutamima makarimar akhlak. Rasulullah diutus ke muka bumi ini bukan untuk mengislamkan umat manusia, karena Islam diturunkan sejak Nabi Adam alaihissalam. Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang mana dari zaman kegelapan menjadi terang benderang, yang mana dulu zaman jahiliyah banyak perzinahan, ketika Rasulullah datang tidak ada perzinahan. Yang mana waktu itu di Mekah Mukarramah banyak yang mabuk, ketika Rasulullah datang dihindari yang mabuk-mabuk itu. Karena itu salah satu akhlak yang tidak terpuji diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pantas Abu Bakar Siddiq sampai menangis datang kepada putrinya, "Wahai Aisyah, amalan apa yang belum pernah aku kerjakan tapi Rasulullah sering ngerjakannya?" Apa kata Aisyah ketika baginda Nabi wafat? "Wahai ayahanda, semua amalan telah engkau kerjakan, tapi hanya satu yang belum engkau kerjakan, dan ini engkau tidak akan mampu." Abu Bakar Siddiq makin penasaran, "Amalan apa wahai putriku?" Siti Aisyah menyampaikan, setiap hari Rasulullah memberikan makanan, menyuapi makanan kepada orang yang fakir miskin, matanya buta, orang Yahudi. Dia teriak di pasar Madinah mencaci baginda Nabi, "Jangan ikuti Muhammad, Muhammad dukun, jangan ikuti Muhammad, Muhammad tukang sihir, jangan ikuti Muhammad, Muhammad sudah gila." Setiap hari dicaci oleh orang Yahudi tersebut, tapi setiap hari Rasulullah mengantarkan makanan dan menyuapi makanan tersebut. Itu yang belum ayahanda kerjakan. Berangkat Abu Bakar ke pasar Madinah mencari fakir miskin Yahudi tersebut. Ketika ditemuinya, betul Yahudi tersebut sedang mencaci maki di pasar kota Madinah. "Jangan ikuti Muhammad, Muhammad sudah gila. Jangan ikuti Muhammad, Muhammad itu dukun. Jangan ikuti Muhammad, Muhammad tukang sihir." Ketika Abu Bakar Siddiq datang,
menyamperinya, mendekatinya, terus diajak makan, duduk bersama. Ketika disuapi oleh Abu Bakar Siddiq, pengemis tersebut menolak. Apa jawabannya? Engkau bukan orang yang biasa menyuapi aku. Abu Bakar Siddiq sedikit berbohong, aku yang setiap hari menyuapi engkau. Bukan. Satu, dari wanginya saja sudah beda. Yang kedua, dari tata cara menyuapinya saja sudah beda. Yang ketiga, dari tutur bahasanya saja sudah beda. Abu Bakar Siddiq sampai menangis. Wahai orang tua, betul aku bukan yang engkau suapi setiap hari, yang menyuapi engkau setiap hari orangnya sudah meninggal. Siapakah namanya? Kata Yahudi tersebut. Abu Bakar Siddiq menjelaskan, beliau yang menyuapi kamu, yang setiap hari kamu caci, setiap hari kamu fitnah, itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis Yahudi tersebut sampai masuk Islam. Ya Amirul Mukminin, wahai Abu Bakar Siddiq, saksikan detik ini juga aku mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan dengan kekerasan ajaran Islam itu. Ternyata dengan akhlak Rasulullah sudah meninggal masih bisa memasukkan agama Islam, masih bisa mengajak orang untuk kebaikan. Pertanyaan bagi diri kita pribadi, kapan kita yang masih hidup ini bisa membahagiakan? Kapan kita yang masih hidup ini bisa berbuat baik untuk umat Nabi, bahkan untuk umat manusia di mana saja? Ibadah mengal sedang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, tanda cinta kepada Nabi dengan apa? Sesuai dengan firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yushollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei, sesungguhnya orang-orang beriman itu suka membaca shalawat. Allah saja yang pertama dengan para malaikat membaca shalawat. Sesudah Allah dengan para malaikat membaca shalawat, baru ya ayyuhalladzina amanu yusholluna 'alan nabi. Hai orang-orang beriman, baca sholawat kepada Nabi. Konteks ayat ini sama dengan konteks perintah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Orang Islam tidak semua beriman, tapi orang beriman sudah jelas dia berislam. Mana buktinya? Banyak pada bulan puasa orang Islam yang tidak berpuasa. Tandanya imannya sedang copot, tapi dia agama Islam. Maka siapa saja mengajarkan, mengamalkan perintah Allah, termasuk ittaqullah, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dari dua poin tadi kita ambil hikmahnya. Satu, perbanyak kebaikan untuk orang lain dimanapun selama kita masih ada. Yang kedua, tebarkan cinta dan kasih sayang dengan cara membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ketika kita nanti mati mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد. اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله بشير نذير وسراج منير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ورسوله لعلكم ترحمون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة